tergantung kebutuhan treatmentnya mau treatment apa. Iya, Nah, betul. otomatis treatment itu adalah penamaan atau nama layanan di suatu klinik. Jadi bukan produk yang didaftarkan di Badan POM, enggak. Yang produknya itu yaitu treatment itu menggunakan produk. Nah, produknya itu yang harus terdaftar di Badan POM. Nah, itu maksudnya gitu. Oke, boleh saya lanjutkan? Boleh dong. Kepada para klinik-klinik kecantikan, tolong panggil aku biar aku tahu. Udah? Kok Oke. Bang Deddy aku nggak pernah tanya orang-orang ini. Kapan aku perginya, Bang? Selain Tapi Mambel produk kelihatan tersebut, cantik kok, pasti sering ke klinik nih pasti. Maksud kau? Hah? Hanya karena klinik kau lupa dengan ciptaan Tuhan? Hah? nah, Hah? jadi maaf ya Dedi. Jadi Nah, ya. kenapa dia menjual produk Riber Skin tersebut di sampai bulan Mei di e-commerce dan sampai juga bulan Oktober di e-commerce. Kalau itu sudah memang tidak ada lagi izin edarnya. Dan kemudian ada di halaman ketiga, selain produk tersebut, BPOM telah mengumumkan 16 produk kosmetik yang melanggar aturan dan berbahaya selama periode September 2023 sampai Oktober 2024. Salah satunya adalah Riber Skin Superficial Pink Aging dan Good Skin DNA Salmon di rumah aja. Jadi yang dijual itu ini, dua produk ini. Nah, dia menjual produk tersebut di e-commerce, berharap dengan begitu ketika sampai nanti orang-orang ini akan datang treatment ke tempat dia. Nah, kalau itu dilakukan treatment di tempat tersebut, sementara itu barang sudah tidak boleh diedarkan, itu ilegal nggak? Wih, ini pertanyaannya bagus, Mambel. Bagus banget nih. Jadi gini, ketika produk itu produsen tidak menyambung lagi izin edarnya, karena mungkin biasanya sih karena barang itu udah nggak laku. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses penarikan dari outlet, supermarket modern, atau retail atau grosir? Nah, itu biasanya membutuhkan waktu mereka. Misalnya contoh gini, produsennya Mambel nih misalnya, Mambel udah nggak mau perpanjang lagi produk itu kan, udah nggak mau produksi lagi. Kemudian gua distributor nih di daerah Batam kan. Nanti Mambel kirim surat tuh ke gua tuh, tolong ditarik barang-barang misalnya barang glowing booster tolong ditarik dari supermarket misalnya karena sudah tidak diproduksi lagi kan gitu kan. Nah, itu biasanya kami distributor tuh dikasih sebulan oleh si Mambel. Dalam sebulan kalau distributor mampu menarik barang nanti potong tagihan. Tapi lewat dari sebulan nanti Mambel ini nggak bisa lagi terima barang itu walaupun masih ada di pasaran ya. Nah, itu terkadang kayak gitu tuh perjanjiannya distributor dengan produsen itu. Nah, otomatis pasti ya karena se-Indonesia pasti ada yang nggak sesuai dengan target, ada yang lebih daripada sebulan. Nah, karena ada perjanjian biasanya produsen ini nggak mau terima. Nah, yang kayak gini ini kan kadang membuat distributor nggak mau narik barang itu dari pasaran, dibiarkan habis gitu aja. Karena yang penting barang itu izin edarnya tidak dilanjutkan, bukan karena dia berbahaya. Kalau karena berbahaya ya otomatis harus diumumkan di media massa kan. Jangan lagi dipakai. Kalau nggak salah dalam hal ini produknya yang dimaksud itu izin edarnya udah nggak diperpanjang lagi. Nah, jadi sengaja mungkin ada sisa-sisa di lapangan itu nggak ditarik. Nah, itu dia. Dan kadang-kadang Bang, kadang-kadang ada juga permainan sales. Kadang-kadang ada juga permainan sales. Salesnya itu nggak mau informasikan ke toko. Mungkin tinggal sedikit, tinggal 3 biji, 2 biji ya. Itu dibiarin aja dijual gitu. Oh, Nah, itu jadi kalau sebiji 2 biji yang seperti kamu bilang, sementara Nikita Mirzani belinya sekali banyak loh kemarin itu. Kenapa masih ada ya? Terus nggak yang kutanya tadi kan kenapa setelah diumumkan BPOM atau otomatis sebagai klinik harusnya tahu dong review-review terbaru dari BPOM-nya kan. Nah, itu kan 2 Februari ya. Dan dia dipermasalahkan Oktober. Sudah 8 bulan ya, tapi dia masih menggunakan produk tersebut. Oke, Nah, kalau itu gimana? untuk produk ini setahu informasi yang aku dapat dan itu kan ada dalam dakwaan tuh. Itu bulan Mei terakhir dijual itu kan di kliniknya. Nah, Bulan sebentar Mei ya Abang. 2024. Abang kan taunya sampai bulan Mei ya. Sebentar ya. Boleh aku putarkan VT? Boleh? Boleh dong, boleh Rekaman sekali. ya. Oke, baiklah. Boleh. Biar Abang paham juga ya kan. Mau sampai siang nggak apa-apa lah. Saya nggak ke kantor hari ini. Maaf. Oke ya. Cie. Apa ya ibaratnya nama aku udah sangat amat jelek lah di mata masyarakat gitu. Nah, maksudnya tapi bisa bantuin itu juga apa gimana Mail? Nah, Oh itu tenang nih dok, aku kasih garansi pokoknya
kalau misalnya dokter ada yang nyenggol atau yang ada yang apa, dokter tinggal bilang ke saya, nanti biar saya bilang ke Nikita, biar Nikita yang backup semua. Oh, oke. Itu tenang, pokoknya itu aman. Pokoknya nanti kalau misalnya kayak apa ada yang nyerang dokter tinggal bilang ke aku. Bukan yang ini, maaf, salah. Sebentar. Anjay. Salah ya, maaf Udah serius, ya. Udah udah serius kok tuh buat menanggapi. nyimak. Ya. Iya. I know sayang. Bentar ya. Aku letaknya di sini rupanya, di Manjalita. Maaf ya. Jangan bikin Mambel ngamuk lah pagi-pagi Oh, nih. udah ngamuk dia dari pagi. Kalau itu mah tenang aja. Nanti kalau dia ngamuk kita dilemparin tas satu-satu loh. Nggak usah. Aku tasku udah banyak. Iyalah. Nggak usah dilempar tas. Aku tasku udah banyak. Biar terjadi. Maksudnya sama Dokdiv yang apa ya ibaratnya nama aku udah sangat amat. Bentar ya. Nah, terus gitu kan dia kan ternyata banyak skillnya yang emang. Maksudnya sama Dokdiv yang Bentar yang mana sih ini? Makanya ini lagi di akhir tahun dok, waktunya kan. yang dibilang Niki gitu-gitulah. Pokoknya Bentar ya. Aduh, di mana sih ku simpan? Maaf. Jadi jangan sampai salah putar ya, nanti terputar pula yang A. Pagi-pagi soalnya nih. Kalau putar yang AA sama kamu kemarin nggak aku simpan bagus-bagus kok. Nak, tenang kau. Aduh. Aku Sedikit masih persepsi. Tenang kau, Nak. Kalau yang itu yang AA kemarin perbuatan kita berdua itu ada. Tenang aja kau. maksudnya sama Dokdiv yang apa ya Yang mana sih Mambel kok tadi hilang? biar terjadi. sekalian aja putar itu lagu Indonesia Raya. Enggak, tunggu ya aku cari. Jadi di situ dia menyatakan ini adalah kelolosan. Dia Ya, nggak apa-apa. tidak review di sampai kemarin itu saya baru tahu dan saya suruh hilangkan e-commerce tersebut gitu katanya. Jadi dia bukan memberhentikan bulan 5, tapi di e-commerce tersebut masih terjual sampai bulan Oktober. Nah, Ya nggak begitu. apa-apa. Putar Nah. aja lah. Enggak, Dia aku lupa letaknya di mana sebentar. bahaya nih. Lupa. Ya tadi udah aku putar kok. Iya nggak apa-apa. Tapi terus terang ya aku belum nonton tuh dari Bepom tuh nggak tahu. Cuma berdasar pengalaman kami aja ya. Kebetulan itu bidang gua sih yang kayak gini-gini. Buka Biasa tuh. igoinya. Kalau kami produknya Makarizo. Dulu produk salon. Reza, masalahnya sini kita tuh udah megang Nih. semua skincare dokter Reza gitu. Terus yang tadi dokter Reza bilang apa? Itu yang by klinik itu kita beli di e-commerce. Nah, aku juga nggak tahu pada saat kemarin dikasih tahu masih ada itu langsung malahan sama aku e-commerce-nya suruh dihilangin aja karena emang itu tuh jadi pada saat kalau aku ya bukan klarifikasi ini cuma menjelaskan ya Mael ya. Jadi kan aku tuh jual treatment juga kalau live, tapi biasanya yang treatment itu yang jelasinnya suami aku yang produk. Nah nanti pasiennya datang ke rumahnya bawa dikirim barangnya, terus udah dikirim barangnya, treatmentnya tuh nanti di klinik yang semua cabang kayak gitu. Nanti tuh mereka tuh datang bawa alat itu, terus nanti mereka tuh di treatment di klinik. Jadi gimana? Kelolosan loh. Ya itu aku paham apa maksudnya gimana sih? Maksudnya mau nyampaikan apa? Justru itu menguatkan tentang treatment kemarin di pengadilan itu beda treatment sama produk loh. Ya, soal treatment itu dikuasai dipegang oleh suaminya. Kalau produk dia yang megang. Maaf Dedi, kuping kau coba korek dikit dulu ya biar ku ulangin. Coba kau korek, kau pahamin dulu ya. Naik tensi mak kau bikin nak. Jelas-jelas di situ dia bilang kan, iya nanti barang itu akan setelah dibeli akan dikirimkan ke rumah. Nanti pasien datang ke tempat kami untuk treatment. Oke. Oh ini bicara tentang glowing booster cell ya? Enggak, kami bicara tadi tentang sate ayam. Kemana aja tahu? Emosi aku kau bikin. Sabar. Kau yang bego kali, sabar pula kau suruh aku. Dari tadi aku udah capek-capek menerangkan, kau entah kemana. Oke. Mambel, tolong Mambel. Kau. Aku kena ngamuk nih pagi-pagi Mambel. Ya kenalah kau ngamuk, kau udah capek orang. Kau entah kemana-mana pikiran kau. Jangan kau hayalkan lah yang kita kemarin hohe-hohe itu. Oke, jadi lanjut. Jadi Apa yang dilanjutkan? Udah malas lah.
Udah turun tensiku. Udah turun ini moodku ngomong sama kau. Sabarlah, Ma. Enggak, Ya banyak udah. kali. Kalian ini kebanyakan orang-orang kayak gini nih. Diterangkan Enggak, Ma. pelan-pelan, dijawab pelan-pelan, nggak ngerti juga. Enggak itu yang aku maksud tuh benar. Aku ngerti yang dimasukkan tadi itu. Dia jual treatment, ya kan? Dijual nih di e-commerce. Oke. Nah, setelah dia jual, Apanya kau pahami tadi? dia jual di e-commerce treatment itu. Terus, Dijual dia di treatment itu e-commerce. yang dikirimkan ke ini masyarakat. Betul, itu maksudnya. Loh, yang Dia dikirimkan produk, beserta yang dijual vouchernya. treatment, yang mana yang dijual? Dia jual treatment glowing booster cell beserta vouchernya. Paham Yang nggak? dikirimkan apa? Yang dikirimkan apa? Yang dikirimkan serangkaian produk untuk treatment itu. Nah, udah. Yang dijual treatment, yang dikirimkan produk. Nyambung nggak kau? Aduh, inilah karena nggak pernah masuk ke klinik kecantikan jadi nggak paham. Jadi gini, kita ambil contoh treatment jerawat ya. Nanti di treatment jerawat itu kan pasti ada pembersihnya, ada untuk olesnya, ada untuk obat dalamnya, misalnya gitu ya. Makanya kau pernah treatment nggak? Saya pernah treatment. Saya anggota klinik Benings Klinik sudah 2,5 tahun lebih ya. Saya datang ke sana itu saya nggak bawa alat-alat. Saya datang, saya mau treatment. Oh silakan Pak. Ya kita ke dokter dulu konsultasi terkait kulit Bapak. Jangan kayak Dedi. Nanti kulitnya begini, otaknya berbeda. Ya. Oke, duduk. Dah. Oh ternyata Bapak kulit sensitif, jerawatan. Oke, kasih dia laser. Yellow Yeser. Oke, nah aku datang. Bukan ku bawa Yellow Yeser itu produknya itu tadi ke klinik, enggak. Oke. Jadi gini, sebelum aku sampaikan, coba cek di Shopee kalau ada waktu nanti. Itu di Shopee treatment dijual. Banyak tuh orang jual treatment tuh berjuta-juta harganya. Itu Iya, biasa. treatment dijual di situ aku tahu ada. Tapi bukan dikasih dikirim barang, kok nanti barang bawa datang lagi ke situ. Enggak gitu. Dikasih voucher treatment. Treatment lah dia di Mambel skincare klinik. Mambel dah. Dia datang gitu, bukan dia yang bawa produknya, enggak. Ya, betul. Kalau di Reza Gladys dia kasih produknya, tapi jarum suntiknya nggak dikasih. Produk Nggak dikasih. jarum suntiknya yang dikasih. Aduh Tuhanku. Enggak, gini, ada yang namanya jarum suntik, itu nggak dikasih, itu tetap di klinik. Kalau jarum suntiknya, nggak semuanya. Di persidangan itu produk itu yang ada jarum suntiknya yang dikirim ke masyarakat. Makanya kau berarti nggak paham juga. Kalau nggak paham berdebat susah. Udah capek aku Capek aku orangnya nggak paham berdebat, pusing kepala gue, nggak ngerti apa-apa, entah apa-apa. Ih, Sabar, masih pagi nih. terlalu santai banyak dulu. sabar sama kau Oh iya, jadi masalahnya di mana? Kira-kira gimana masalahnya? Masalahnya di kampung sana, di kampung masalahnya. Lagi panen durian masalahnya. Wis, enak tuh durian loh. Lagi musim. Mulai kau lagi enak tuh durian, ntar lagi kau bilang jangan video yang hohe-hohe. Iyalah. Aduh, kamar mandi lah aku dulu berak aku gara-gara kau, bodoh kali. Aduh. Ya udah, sebenarnya dia jual treatment itu nggak masalah sih. Kan dipakai di klinik kecantikan. Sudah diterangkan kan? Bukan dia jual di supermarket, enggak. Dia jual ke customernya langsung yang nanti di mana itu akan diaplikasikan di kliniknya yang beredar di Indonesia, di mana lain terdekat. Itu nggak ada Jadi kalau masalah. misalkan nih ya Bang ya. Yang check out itu dia stay-nya di Singapura. Misal. Iya tahu. Nah, kayak mana itu Bang? Itu kan ada itunya, Mambel, deskripsinya, keterangannya kan. Di situ ada keterangan. Jadi orang beli itu kan sudah tahu dia mau pakai di daerah mana, dia sudah tahu, Mambel. Sebentar aku tanya kau Emang dulu, potong ditulis, lagi. oh ini nanti ditanya, oh abang stay-nya di mana gitu? Atau kayak mana? Dia kan tulis di description tentang produk ini kan. Enggak. Nah, Pertanyaanku jadi- sebentar. Pertanyaanku Nah, sebentar janganlah dulu. teriak-teriak, pelan loh, Mak. Enggak usah. Emang kau udah Pelan-pelan. masuk waktu itu ke situ. Aku udah masuk loh. Enggak ada disuruhnya ini treatment ke sini, enggak ada. Aku udah masuk ke waktu masih ada itu. Ya kalau memang ada itu coba ditampilkan di sini, coba seperti apa Enggak, deskripsinya. kau lah dulu, coba lah kau tampilkan yang kau omongkan tadi. Coba. Kau Kalau tampilkan kami lah kan dulu. kami kan dapat keterangan langsung dari orangnya langsung. Nah, jadi kau percaya Berarti keterangan dari bukan orang yang langsung? tertera di produk itu ya Bang? Bukan. Enggak, itu kan dia menjual treatment itu kan pasti ada ke deskripsi keterangannya apa aja. Iya, tapi abang nggak lihat langsung di deskripsi itu kan?
di produk. Ya, kalau misalnya kalau bukan deskripsi di produk, deskripsi di postingan lah Shopee. Nah, Itu sekarang yang aku tanya sama kau. Bang, jangan sebut kompetitor. Oh iya siap. Ya, aku tanyalah sama kau. Terus tadi dia kok kelolosan katanya, lalu disuruhnya di take down itu. Kenapa lah? Kalau dia cuma jual treatment, kenapa? Kalau lolosan tuh aku nggak mau mane-mane ya. Aku nggak paham maksudnya tadi. Kurang paham. Nanti aku salah ngomong pula. Kau dengarkan sekali lagi ya. Kau dengarkan pelan-pelan. Kau korek kuping kau ya. Ya, jangan yang kau dengarkan yang hoha hohe ya. Oke, Mas, siap. Nih, tapi Reza